Para sahabat sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di AWS Educate. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita membangun mesin EC2. Kita install Ubuntu 20.04 LTS. Kemudian kita juga sudah mengulas mengenai security group. Kita juga sudah mengulas mengenai Elastic IP. Hari ini, di video ini kita akan membahas mendalam mengenai web server. Kita akan membangun web server di Ubuntu menggunakan Apache. Ketika Anda menggunakan AWS Educate, kemudian Anda sudah membuat mesin baik di free tier maupun yang paid, gitu ya. Anda sudah diberikan kredit di sana, dapat Anda manfaatkan sesuai dengan yang di-request oleh dosen, ya. Dosen dapat request $50 atau lebih. Kredit itu dapat Anda manfaatkan dalam pembelajaran Anda sehingga Anda dapat memanfaatkan cloud, terutama di masa pandemi ini di mana Anda belum diizinkan untuk mengakses laboratorium. AWS Educate ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa praktik, tidak di mesin Anda sendiri, tetapi kemudian Anda dapat mengeksekusi task di dalam praktikum Anda melalui cloud yang dimiliki oleh AWS. Silakan hubungi dosen Anda jika Anda memerlukan akses ke AWS Educate. Para sahabat sekalian, saya akan pindah ke terminal yang akan kita gunakan untuk SSH ke mesin AWS. Ketika Anda sudah mengassign Elastic IP di mesin Anda, mesin EC2 Anda, dalam konteks ini mesin Ubuntu Anda, maka alamat IP Anda akan berubah. Ya. Alamat IP Anda akan berubah, pastikan Anda cek sekali lagi di mesin, masuk ke AWS Console, kemudian masuk ke EC2 Dashboard, silakan masuk ke mesin Anda. Di bagian kanan atas itu ada tombol connect, silakan klik di sana, masuk SSH, pastikan kemudian alamat IP-nya sudah korek sesuai dengan yang telah menjadi desain Anda dengan Elastic IP. Nah, di sini mesin saya menggunakan alamat IP 23.20.187.166 yang diakses menggunakan domain yang tertera di dalam komen ini. Kemudian saya menggunakan key pair yang sudah kemarin dibuat ketika membuat mesin Ubuntu. Pastikan ketika Anda membuat key pair tanpa spasi, karena nanti akan sedikit membingungkan Anda jika Anda membuatnya dengan spasi, karena file yang akan terdownload itu semuanya tanpa spasi. Contoh misalnya kemarin saya membuat key-nya, saya beri nama Ubuntu spasi 20.04 spasi LTS spasi ARI spasi Sujako misalnya. Ketika di-download, dia akan tanpa spasi semuanya, sehingga penting bagi Anda untuk menyesuaikan komennya sesuai dengan key yang akan Anda gunakan, key yang tadi disimpan. Jika dia disimpan tanpa spasi, pastikan kemudian file name yang Anda munculkan di dalam komen SSH ini tanpa spasi SSH, -i, kemudian masukkan key name-nya di sana, pastikan Anda berada di dalam satu direktori yang sama dengan key Anda, kemudian masukkan user Ubuntu, add alamat domain atau alamat IP-nya. Oke, kita masuk ke sana. Saya masuk di mesin saya, Ubuntu 20.04. Loh Pak, kok beda nih alamat IP-nya 123.154.228. Ini adalah alamat IP private-nya dia, gitu ya. Oke, yang harus Anda lakukan sebelum menginstal Apache web server adalah memastikan bahwa apt Anda sudah update, apt get update, pastikan repositorinya sudah update. Pastikan sudo dulu, ya. Kemudian apt get update, silakan diupdate. Kemudian sambil menunggu update ini ada beberapa langkah yang nanti Anda mesti pahami. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah nantinya memastikan bahwa paket-paket yang diperlukan itu sudah terinstall. Kita akan menginstal Apache
dengan nama paket Apache 2 dengan apt-get itu akan memudahkan Anda untuk mengumpulkan apa saja menjadi requirement dari kebutuhan dari Apache tadi. Nah, silakan ketikkan apt-get install Apache 2. Command ini apt-get install Apache 2. Silakan Anda eksekusi. Anda akan bisa melihat requirement dari paket-paket yang harus diinstal. Silakan Anda baca, semuanya sudah disusun oleh apt untuk Anda. Jadi kalau Anda membutuhkan untuk install Apache, itu semua akan diperlukan. Ya. Dan ini adalah instalasi basic ya. Tentunya akan sesuai dengan skenario Anda. Nanti Anda dapat install paket yang berbagai macam sesuai dengan arsitektural dari web server Anda, fitur-fitur yang Anda butuhkan, komunikasi ke aplikasi lain, dan lain sebagainya. Tekan yes, kemudian dia akan melakukan instalasi. Yang kemudian nanti di sana Anda akan bisa lakukan beberapa konfigurasi awal terkait dengan firewall misalnya, kemudian nantinya Anda juga akan mengoperasikan beberapa hal ya tentang bagaimana melihat statusnya ya, kemudian supaya dia siap untuk digunakan nantinya. Oke, untuk melakukan pengecekan Anda bisa menggunakan command ini, sistem ctl spasi status spasi Apache 2. Dapat cek di sana dia running. Nanti ya untuk turn off, turn on, ya, untuk mematikan, untuk menyalakan silakan menggunakan sistem ctl. Kemudian Anda juga perlu menyiapkan konfigurasi di firewall Anda. Firewall adalah sistem pengamanan yang digunakan oleh Ubuntu untuk melakukan filtering layanan apa saja yang boleh diakses dari luar, layanan apa saja yang tidak boleh diakses dari luar. Itu semua dapat Anda konfigurasi di dalam firewallnya si Ubuntu. Kebetulan di dalam mesin ini dia masih basic, sehingga Anda bisa lihat di sini statusnya inactive, sehingga practically semua paket akan di-allow di sini. Ini di dalam sebuah praktis implementasi sistem, ini perlu Anda rancang ulang, ya, perlu Anda aktifkan firewall-nya, perlu Anda desain seperti halnya yang sudah kita set di dalam security group di AWS Educate di konsol tadi. Di bagian server pun kemudian Anda perlu set dia apa yang allow, apa yang tidak dengan memanfaatkan UFW ini. Oke, by default sekarang dia sudah jalan. Kita akan coba akses mesin kita. Saya akan berpindah ke browser. Saya akan stop share-nya, kemudian saya akan masuk ke alamat IP yang tadi sudah diberikan ke saya. Kita akan coba pastikan dia sudah bisa berjalan dengan baik. Oke. Yep. Saya akan masuk ke browser. Saya akan share screen browser saya. Yep. Alamat IP publik saya tadi adalah 23.20.187.166. Ini sesuaikan dengan alamat IP publik Anda masing-masing ya. Sesuaikan, kemudian Anda tuliskan di sini. Kemudian saya masih menggunakan HTTP, saya belum melakukan setup HTTPS sama sekali. Nanti semoga nanti bisa kita buat satu video spesial untuk membangun HTTPS-nya. Termasuk misalnya Anda perlu setup domain dan lain sebagainya. Sementara ini kita untuk basic knowledge-nya menggunakan alamat IP. Pengaksesan ini nantinya akan memunculkan halaman web default dari Apache Ubuntu kita. Kita coba lihat. Yep, it works. Ini by default yang akan muncul seperti ini. Tinggal kemudian nantinya Anda bisa munculkan apapun web yang Anda miliki atau apapun halaman yang ingin Anda
Anda buat, nanti dia akan muncul di sini. Nah, file-filenya by default akan ada di /var/www/html. Anda bisa set itu nantinya di dalam konfigurasi yang lebih detail di Apache Anda. Silakan nanti follow worksheet yang sudah disiapkan. Bagi Anda yang mengakses ini dari YouTube, barangkali nanti bisa dimunculkan tautan ke worksheet-nya melalui description-nya. Silakan nanti Anda bisa custom dia sesuai dengan kebutuhan Anda dengan security yang berbagai macam. Anda bisa mainkan dia, ya, termasuk Anda dapat tambahkan PHP, Anda dapat tambahkan Java dan lain sebagainya. Oke, para sahabat sekalian yang berbahagia, ini instalasi basic dari Apache di Ubuntu. Semoga bisa bermanfaat. Dan ketika Anda melakukan pengaksesan seperti ini, pastikan Anda cek akses log dan error log dari Apache Anda melalui terminal. Silakan eksplorasi lebih lanjut agar kemudian Anda semakin lincah di dalam membangun server-server di Ubuntu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.